karena kasih-Nya kita boleh ada saat ini. Oleh karena pengorbanannya kita boleh memuji, kita boleh menyembah Dia. Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap pujian penyembahan kami Engkau sudah terima Tuhan untuk kemuliaan. Dan kami mau mendengar akan firman. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu. Dan biar semua kami yang ada di tempat ini, kami boleh bertumbuh, berbuah di dalam kasih. Biarlah Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam nama Yesus. Semua kami sudah diampuni, sudah dilayakan. Engkau Allah yang sudah menghantar kami di tempat ini. Engkau Allah yang sudah bekerja bagi setiap sahabat teman-teman yang ikut beribadah saat ini. Sekalipun lewat online Tuhan. Engkau yang akan bekerja secara luar biasa dalam nama Yesus. Roh Kudus yang bekerja dengan hebat dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Saya bersyukur kita boleh beribadah di tempat ini ya, dan ada juga teman-teman, sahabat-sahabat kita, anak kerajaan yang ikut lewat online. Saya percaya Tuhan mau bekerja saat ini buat kita semua. Haleluya. Khusus yang ada di tempat ini, Tuhan terus membawa kita dekat dengannya. Karena kerinduannya, Dia sangat mau dekat dengan kita. Haleluya. Kerinduannya Dia mau memulihkan kita. Kerinduannya Dia mau kita mengerti akan setiap rencananya yang besar. Allah punya tujuan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Nah, bulan kemarin kita sudah merayakan anak kerajaan ministry yang keberapa tahun? Nah, yang ketiga tahun ya. Tema kita tahun kemarin adalah mujizat dalam penuaian. Nah, tema kita di usia yang ketiga tahun ini adalah bertumbuh dan berbuah di dalam kasih. Haleluya, kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Bertumbuh dan berbuah di dalam kasih. Nah, jadi ya, mulai berikut ini sudah diganti ya. Nanti minta tolong Pak Paksi atau Pak Cahya ganti temanya. Tema kita adalah bertumbuh dan berbuah di dalam kasih. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Saya ambil kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Kalau sudah dapat semua katakan amin. Haleluya. Kita baca secara bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16 ini adalah jantung dari setiap ayat-ayat yang ada di Alkitab. Oh, kenapa saya katakan bahwa Yohanes pasal 3 ayat 16 ini adalah jantung dari Alkitab? Karena adalah hal yang paling penting berbicara tentang kasih Allah kepada semua manusia. Haleluya. Tanpa ayat ini, firman Allah intinya adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16 menunjukkan adalah kasih Allah kepada semua manusia. Bertumbuh, berbuah di dalam kasih. Kita tidak akan pernah alami itu kalau kita tidak mengenal kasih itu. Bertumbuh, berbuah.
Kalau kita tidak mengenal akan kasih itu, kita nggak akan pernah untuk bertumbuh. Dan kita tidak akan pernah berbuah. Sebab itu rasul-rasul mengatakan, kita harus mengenal betapa besar, betapa lebar, betapa dalam, betapa panjang kasih Allah itu. Kalau kita bisa mengenal kasih Allah itu, kita akan bertumbuh dan kita akan berbuah di dalam kasih-Nya. Banyak orang tidak mengerti bahwa Allah itu adalah kasih di dalam hidupnya. Gak tahu. Kalau kita bisa mengerti kasih Allah yang begitu besar, kita akan memposisikan diri kita selama kita hidup di dunia ini. Seperti apa kita harus hidup di dunia ini. Coba kita lihat bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada semua manusia. Saya akan coba menjelaskan dalam waktu 30 menit yang menjadi inti daripada satu Alkitab ini. Biarlah Roh Kudus menuntun saya dan menolong kita semua. Haleluya. Kitab Kejadian pasal yang pertama, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, dan bagaimana Allah menjadikan manusia. Allah menjadikan manusia yang pertama, yaitu Adam. Allah melihat Adam tidak baik seorang diri. Allah menjadikan penolong baginya, yaitu Hawa. Nah, manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah supaya manusia itu terus memuliakan Allah. Dan di dalam pikiran manusia itu, pada waktu Allah menciptakan manusia, hanya menyenangkan hati Allah. Dan setiap perintah yang diberikan, Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Allah memberkati mereka. Lalu manusia jatuh di dalam dosa. Dalam Kejadian pasal yang ketiga mencatat bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Dosa dalam bahasa aslinya adalah hamartia. Tidak sesuai dengan sasaran. Tidak tepat pada sasaran. Allah mau supaya manusia terus memuliakan Dia. Allah mau supaya manusia terus meninggikan Dia. Tetapi manusia melanggar perintah Allah. Tuhan berkata, jangan kamu makan buah itu. Tetapi mereka memakannya karena digoda oleh iblis. Iblis membuat manusia itu berpikir. Iblis katakan, bukankah Allah berkata, jangan kamu makan buah itu? Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi sesungguhnya tidaklah demikian. Kamu akan jadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Matamu akan terbuka. Manusia yang diciptakan Allah memiliki otak untuk berpikir. Dia mulai berpikir, jangan-jangan iya ya. Jangan-jangan apa yang Tuhan sampaikan gak benar. Jangan-jangan kalau saya makan ini saya akan jadi sama seperti Allah. Akhirnya Hawa, dia makan buah itu. Dia berikan kepada Adam. Mereka jatuh di dalam dosa. Nah, ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka tahu yang baik dan yang jahat. Dan manusia punya kecenderungan untuk lakukan yang jahat. Manusia punya kecenderungan untuk lakukan yang jahat. Semua manusia jadi berdosa, semua keturunan Adam dan Hawa. Ketika mereka punya anak mereka banyak, tapi yang dicatat dalam Kejadian pasal yang keempat adalah Kain dan Habel. Saudara lihat Kain, dia iri hati kepada Habel. Ini akibat dari dosa itu. Ini akibat dari pengetahuan yang baik dan yang jahat dan kecenderungannya kepada yang jahat.
ketika Allah tidak menerima persembahan Kain. Persembahan Habel diterima. Kain iri. Dia iri. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Kain? Kain membunuh Habel. Manusia kecenderungannya bikin dosa. Padahal dari sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah mau menunjukkan bahwa Dia itu kasih. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah berkata begini. Allah mencari Adam. Dia bertanya, Adam, di manakah engkau? Padahal dia tahu posisinya. Adam, di manakah engkau? Itu adalah bahasa kasih karena Allah mau bersama dengan Adam dan Hawa. Ketika Kain pun mau jatuh di dalam dosa, dia mau membunuh Habel, Allah pun berfirman kepadanya. Dikatakan, dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu. Dan dia berusaha untuk menguasai engkau. Engkau harus berkuasa atasnya. Allah berfirman kepada Kain, supaya Kain tidak melakukan dosa itu. Supaya Kain tidak membunuh Habel. Tetapi Kain tetap membunuh Habel. Padahal Tuhan udah kasih tahu, saudara. Jangan lakukan. Itulah manusia. Tuhan udah kasih tahu, ya. Jangan lakukan, tapi tetap dilakukan. Ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, firman Tuhan sudah diberitahukan, tapi tetap melanggar, tetap melakukan. Dalam Kejadian pasal yang kelima, keturunan Adam yang begitu banyak. Lalu lihat bagaimana dalam Kejadian pasal yang keenam, kejahatan manusia. Kita baca Kejadian pasal yang keenam. Haleluya. Ayatnya yang kelima. Ini keadaan manusia. Kejadian pasal 6 ayat 5. Cenderung untuk buat jahat, cenderung untuk buat dosa, dan akibatnya adalah celaka. Akibatnya adalah maut. Ingat Kain ketika dia lakukan pembunuhan itu, ada akibatnya. Ada akibat dosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Sementara manusia punya kecenderungan untuk lakukan itu. Berarti manusia ada di posisi yang celaka. Yang akan memetik buah hasil dari dosa itu adalah kematian. Kematian yang kekal, penghukuman yang kekal di dalam api neraka. Allah begitu mengasihi manusia, Allah mau supaya manusia kembali untuk memuliakan Dia. Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Ayat 7 Allah berkata begini, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Saudara lihat. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Kalau Tuhan hapus semua manusia, semuanya, dan Nuh tidak mendapat kasih karunia Tuhan, enggak ada kita, sudah. Ya, baik dikatakan semuanya loh. Baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Allah mau menghabiskan semuanya. Tapi ada kasih Allah juga dinyatakan di sana. Lihat ayat 8.
Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini kasih Allah lagi. Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh dan keluarganya. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera bersama dengan keluarganya. Manusia di zaman itu semuanya mati kecuali Nuh dan keluarganya. Allah rindu supaya manusia memuliakan Allah dan supaya manusia mengalami berkat, supaya manusia mengalami damai, supaya manusia mengalami kemerdekaan. Itu kerinduan Allah. Tetapi saudara lihat apa yang terjadi. Ketika Nuh diselamatkan air bah surut, semua yang lain sudah mati semua. Kecuali yang dari perahu itu, ya, dari apa yang Nuh buat, yang diperintahkan oleh Tuhan dari bahtera itu, mereka yang hidup. Tapi saudara lihat, ketika Nuh hidup dengan keluarganya, mereka juga melakukan dosa. Nuh dia mabuk dalam pasalnya yang ke-7, pasal yang ke-8. Bagaimana Nuh itu mabuk ketika dia membuat anggur pertama kali. Nuh yang mendapat kasih karunia Allah, Nuh mabuk, saudara. Nuh yang diberikan kesempatan oleh Allah, Nuh mabuk. Lalu anak-anak daripada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Yang satu melakukan pelanggaran. Di sanalah dia menceritakan aib dari Nuh. Manusia tetap melakukan kesalahan, melakukan dosa. Nah, ketika dalam pasal yang ke-10 dikatakan keturunan daripada Nuh menjadi bangsa-bangsa yang besar. Sem, Ham, dan Yafet dalam pasal yang ke-10. Mereka menjadi begitu banyak. Mereka satu bahasa. Saudara lihat dalam pasal yang ke-11. Di sana temanya Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu mereka menetap di sana. Lalu mereka membuat Menara Babel. Tingginya sampai ke langit. Untuk apa? Untuk mau melawan Tuhan, saudara. Mereka mau buat menara tinggi sampai ke langit. Tujuannya untuk mau menentang Allah. Manusia mengadakan perlawanan dengan Tuhan. Padahal manusia bisanya apa sih sebenarnya? Tuhan bisa selesaikan dalam 1 detik. Selesai. Tapi saudara lihat manusia, dia tahu yang baik dan yang jahat, tapi kecenderungannya yang jahat. Bahkan kecenderungan untuk menentang Allah. Ini fatal, saudara. Sangat fatal kehidupan manusia itu. Tapi luar biasa kasih Allah. Allah tidak langsung memusnahkan mereka semua. Ketika mereka mau membuat Menara Babel, mereka sedang mengerjakannya. Allah mengacaukan bahasa mereka. Dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-11, muncullah bahasa-bahasa yang baru. Awalnya satu bahasa, tapi muncul bahasa-bahasa yang baru. Muncullah di sana bahasa Medan, muncullah di sana bahasa Manado, muncullah di sana bahasa suku-suku bangsa. Mereka tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Dan mereka tidak bisa menyatukan pendapat mereka karena tidak saling mengerti. Sehingga mereka gagal membuat menara untuk mau melawan Tuhan. Mereka tersebar luas di seluruh bumi. Tetapi saudara lihat, semua mereka menyembah berhala.
mereka tidak menyembah kepada Sang Pencipta. Ada yang sembah batu, ada yang sembah pohon, ada yang sembah matahari, macam-macam saudara. Semuanya menyembah berhala, semuanya jahat, semuanya bejat. Allah masih berkarya, haleluya. Allah tetap mengasihi manusia ini. Allah tetap punya kerinduan supaya manusia itu boleh datang kepadanya. Allah berkarya lewat nabi-nabinya. Abraham dipanggil oleh Allah. Abraham masih berbicara kepada manusia padahal Abraham juga punya dosa. Tapi Abraham juga mendapat kasih karunia. Lalu bagaimana Allah membuat perjanjian dengan Abraham? Lalu bagaimana Allah berbicara dengan nabi-nabinya sampai kepada Yakub yang menjadi bangsa yang besar, yaitu Israel. Allah berkarya, dia berkata bahwa Israel adalah umat kesayanganku. Ada tujuan Allah di dalamnya. Untuk apa? Allah mau memulihkan Israel. Allah mau memberikan hukum buat Israel. Untuk menyadarkan manusia bahwa semua manusia berdosa, semua manusia bejat. Musa dipilih oleh Tuhan. Bagaimana ketika bangsa Israel ini mereka menderita di Mesir, Musa dipilih Tuhan untuk mengeluarkan mereka. Supaya mereka boleh mendapat kemerdekaan. Ini adalah lambang di mana Tuhan mau mengeluarkan semua manusia dari perbudakan, dari penderitaan, dari dosa. Tuhan mau bawa kepada kehendaknya. Dibuatlah 10 hukum. Saudara, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan itu ditulis oleh Musa. Ya, disebut sebagai 5 kitab ini kitab Taurat. Musa yang menulis. Musa ini pernah berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Musa ini pernah melihat Allah berupa api dan Allah berbicara kepadanya. Aku adalah aku. Luar biasa, Allah menyatakan kasih kepada Musa. Padahal Musa mantan pembunuh, saudara. Musa juga berdosa. Tetapi Musa mendapat anugerah, dipilih oleh Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel. Dan ini menjadi satu pelajaran yang besar. Bagaimana Allah membuat hukum Taurat. Lalu hukum diberikan kepada bangsa Israel. Mari kita baca dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-20. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus terus bekerja bagi setiap kita semua. Amin. Haleluya. Kita harus mengenal akan kasih itu. Kita boleh lihat dari penciptaan. Saya percaya kita akan mengerti dan kita akan bertumbuh dan berbuah di dalam kasih. Keluaran pasal 20 dikatakan ke-10 firman. Bagaimana Allah mengucapkan firman ini, ayat yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 10 hukum sampai seterusnya, saudara. Ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ayat 8, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu seterusnya, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tuhan buat hukum Taurat ini, 10 hukum. 10 hukum ini Tuhan tulis dengan jari Tuhan sendiri ketika Musa bertemu dengan Tuhan.
Waktu Musa turun bawa 2 loh batu yang berisi 10 firman ini. Yang ditulis dengan jari Allah sendiri. Waktu dia sampai dia lihat bangsa Israel sedang menyembah berhala. Mereka mengumpulkan perhiasan-perhiasan mereka lalu mereka buat patung tuangan. Musa kesal hati. Apa yang dibuat oleh Musa? Dia membanting 2 loh batu itu. Akhirnya tinggal dibuat lagi, dipahat kembali. Dibuat lagi dengan tangan manusia. Nah lihat saudara, bagaimana Allah membuat hukum ini supaya manusia sadar bahwa manusia itu bersalah. Supaya manusia sadar bahwa manusia itu bejat. Supaya manusia sadar bahwa manusia berdosa kepada Tuhan. Haleluya. Lalu ada banyak sekali hukum-hukum yang digabungkan menjadi hukum Taurat. Supaya manusia merasa terbatas, ada di bawah kuasa hukum Taurat, berarti ada di bawah kuasa dosa. Dan tidak ada satupun yang benar. Tuhan sudah berkata supaya mereka jangan menyembah Allah lain. Tuhan sudah berkata jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Tetapi apa yang dilakukan manusia? Coba kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-11. Pasal yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-14 ayat 2. Ini yang dilakukan manusia, saudara. Demikian. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Apakah ada yang berakal budi? Apakah ada yang berpengetahuan dan pengetahuan itu dibawa untuk mengenal akan Allah? Ayat yang ketiga dikatakan begini. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, mereka menyeleweng, mereka bejat. Manusia, padahal Tuhan nyatakan mujizatnya begitu banyak untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada tiang awan, ada tiang api, ada mujizat-mujizat Allah dinyatakan. Tuhan berikan mereka makanan, Tuhan berikan mereka minuman. Tapi lihat pengetahuan mereka. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak bersyukur. Bahkan mereka menyembah berhala. Itu yang terjadi, saudara. Tidak ada manusia yang mencari Allah. Di dalam firman Tuhan, Kejadian sampai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab itu bicara zaman Bapa. Ya. 5 kitab itu bicara zaman Bapa. Lalu mulai daripada Yosua sampai kepada Yesus itu zaman anak. Itu zaman anak. Jadi ada 5 kitab. Ya, yang saya pegang ini 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Ya, ini zaman Bapa. Zaman anak itu dimulai dari Yosua sampai kepada Yesus Kristus. Jadi kalau sampai kepada Yesus berarti sampai kepada Matius di sini. Ini zaman anak. Ini 2000 tahun, ini 2000 tahun. Sekarang zaman Roh Kudus 2000 tahun. Dan saudara lihat Allah menyatakan kasih-Nya dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang saya katakan adalah jantung daripada Alkitab. Ini maknanya luar biasa sekali. Dikatakan begini. Saya baca kembali yang kita sudah baca tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, manusia yang menyeleweng, manusia yang bejat, manusia yang berzina, manusia yang berdosa, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya tidak binasa. Jadi bagaimana akhir di zaman anak yaitu Yesus
yang adalah Allah menjadi manusia. Dia datang untuk mau menyelamatkan manusia. Dia datang dan ini adalah kasih Allah yang terbesar untuk semua manusia. Manusia yang berdosa. Dikatakan dalam Roma pasalnya yang ketiga, dia datang untuk orang-orang ini, saudara. Tapi ada tujuan Allah. Sebab itu saya akan sampaikan sampai kepada tujuan Allah. Saudara dengar firman Tuhan ini sampai selesai. Haleluya. Termasuk yang ada di rumah-rumah saudara. Roma pasal yang ketiga. Haleluya. Roma pasal 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada yang seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, keadaan semua manusia lagi berdosa-dosanya. Dosa terjadi di bait suci, dosa terjadi di tempat-tempat ibadah. Lalu kasih Allah dinyatakan. Yohanes 3 ayat 16. Di mana Allah menjadi manusia untuk mau menyelamatkan manusia. Semua manusia berdosa. Punya kecenderungan. Seperti apa kecenderungannya? Dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Kejadian pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-13. Demikian. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Ya, Roma pasal yang ke-7. Sekali-kali tidak, supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai manusia. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Ini bicara kecenderungan manusia. Hukum Taurat adalah rohani, menyadarkan manusia bahwa manusia itu berdosa. Lalu ayatnya yang ke-14. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Nah, ini bicara kecenderungan manusia. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal-hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang perbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, ini adalah ungkapan Rasul Paulus. Aku adalah manusia celaka. Semua manusia adalah manusia celaka.
Manusia yang punya kecenderungan untuk buat dosa. Manusia yang tidak taat kepada firman. Manusia yang suka melawan Allah. Itulah keadaan manusia. Tapi lihat ayat selanjutnya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku manusia celaka. Semua kita manusia celaka. Kita akan mendapatkan maut. Lalu siapakah yang akan melepaskan kita dari tubuh maut ini? Ayat yang ke-25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara lihat ungkapannya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maksudnya apa? Dia yang melepaskan kita dari tubuh maut ini. Haleluya. Haleluya. Lalu ayatnya yang ke-26. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum dosa. Ini keadaan manusia. Dengan tubuh insani dia melayani hukum dosa. Tapi dengan akal budi dia mau melayani Allah. Tapi ayat ini tidak berhenti sampai di sana, saudara. Banyak orang juga memakai ayat ini dan berkata Rasul Paulus saja jatuh bangun, apalagi kita. Tapi saya mau berkata kita tidak boleh berhenti sampai di ayat ini. Karena dalam pasal yang ke-8, di sana ada penjelasan lagi. Apa penjelasannya? Ayat pertama pasal 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada penghukuman bagi kita. Maksudnya apa? Kita tidak akan masuk kepada maut, kepada hukuman yang kekal ketika kita ada dalam Yesus Kristus. Yesus memerdekakan kita. Yesus mengampuni dosa kita. Yesus mati buat kita. Yesus mengasihi kita. Nggak ada penghukuman. Lalu ayatnya yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Lihat, ada Roh yang memberi hidup. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Haleluya. Saudara lihat, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita, supaya kita boleh dimerdekakan dan kita tidak mendapat hukuman yang kekal. Siapa yang percaya kepadanya diberikan kehidupan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Lalu bagaimana kita yang punya kecenderungan itu? Ketika kita percaya Yesus, kita diampuni. Dan Tuhan merubahkan kecenderungan kita. Saudara percaya kecenderungan itu akan hilang dalam hidup kita yang percaya Yesus? Haleluya. Kecenderungan bikin dosa itu harus hilang, sudah. Banyak orang menjelaskan, oke, tubuh kita lemah, kita ini daging, udahlah. Tapi tubuh kita ini sudah menjadi bait Allah, sudah menjadi rumah Allah oleh karena kasih Allah itu. Yesus membangun bait Allah. Dia katakan bahwa ini akan diruntuhkan dan akan dibangun dalam waktu 3 hari. Bait Allah akan dibangun dalam waktu 3 hari. Orang berkata, mana mungkin? Berbicara kita. Haleluya. Kita bait Allah, roh Allah akan diam di dalam kita. Tujuan Yesus mati mengampuni dosa. Kita disucikan dalam baptisan air. Lalu kita ini menjadi rumah Allah. Haleluya. Menjadi rumah Allah. Kalau kita baca seterusnya dikatakan hidup oleh roh.
Orang yang percaya Yesus, ada Roh Kudus di dalamnya. Haleluya. Roh Kudus itu akan bekerja, bahkan Roh Kudus itu akan memenuhi dia. Lalu Roh Kudus itu akan membawa dia kepada kehendak Allah. Jadi kecenderungan kita yang adalah dosa melawan Allah, ketika Roh Kudus ada, Roh Kudus membawa kita, kecenderungan kita dialihkan untuk mau memuliakan Allah. Firman Tuhan berkata, aku merubah perjanjian. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tapi bukan Allah berubah-ubah, saudara. Bukan. Tapi ini wujud kasih Allah. Allah merubah perjanjian ketika dilihat manusia tidak berdaya. Dan Allah mengasihi ciptaannya. Allah mengasihi semua kita. Haleluya. Kasihnya besar bagi kita. Allah buat perjanjian yang baru. Dikatakan dalam perjanjian lama, aku akan berikan kepada mereka hati yang baru, roh yang baru. Mari kita baca dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-36. Haleluya. Yehezkiel pasal 36. Roh Kudus terus bekerja buat kita semua mengerti, amin. Dan kita akan sadar betapa besar kasih Allah itu bagi kita. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26 atau ayat 25 saja kita mulai. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Saudara lihat, anugerah Tuhan air jernih, Yesus adalah air kehidupan. Haleluya. Yang mentahirkan, yang menyucikan. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Haleluya. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara lihat. Manusia yang punya kecenderungan hati yang keras, hati yang tidak taat, Allah berkata dengan kasih, dengan air yang jernih, aku akan menyucikan kamu, aku akan mentahirkan kamu, dan aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, dan memberikan kepadamu roh, supaya kita dapat taat. Haleluya. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara lihat ini. Haleluya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Lihat, ini adalah anugerah Tuhan membawa kita kepada perjanjian baru. Ini adalah nubuatan untuk masuk kepada perjanjian baru, di mana Allah memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Untuk memberikan hati yang baru dan roh yang baru, ini kasih Allah. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Saudara lihat, Allah yang besar harus menjadi manusia. Sehingga banyak orang berkata, kemarin saya khotbah, ada orang berkata begini, Yesus bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, tidak ada kotoran di dalam perutnya. Saudara bisa ngerti? Kalau dia Tuhan, gak ada kotoran dalam perutnya. Maksudnya, pemikirannya bahwa Yesus bukan Tuhan. Masa Yesus ke toilet, dia kan kudus. Saudara lihat, Allah menjadi manusia sudah dipandang orang begitu hina. Amin. Haleluya. Untuk mau dia menyelamatkan kita, untuk mau dia bebaskan kita dari kecenderungan kita, dia menjadi manusia saja sudah hina, sudah. Lalu lahirnya hina. Lahirnya di mana? Di kandang yang hina. Kita nggak ada yang lahir di kandang di sini. Saya tanya ini sampai ribuan orang saya tanya. Sekalipun orang tuanya peternak, dia nggak pernah tidak lahir di kandang, sudah.
Yesus lahir di kandang, maksudnya dia mengambil posisi yang terhina dari semua kehidupan manusia. Hina banget. Hidupnya yang sederhana, lalu matinya hina. Haleluya. Matinya disalib. Haleluya. Untuk mau menebus dosa. Dia mati disalib, menyerahkan nyawanya. Dan firman Tuhan berkata ketika dia mati 3 hari 3 malam, Allah mengalahkan maut. Dia menebus dosa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Semua orang yang percaya kepada Allah mendapat keselamatan, kehidupan yang kekal. Saudara lihat wujud kasih Allah. Dia harus mati buat kita. Dan saudara lihat dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasal 10. Haleluya. Ibrani pasal 10 ayat 15 atau ayat 14 saya akan baca demikian. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Haleluya. Siapa yang disempurnakan? Siapa yang dikuduskan? Kita yang bejat, kita yang berdosa, kita yang hina, kita yang miskin, kita yang buta, kita yang telanjang. Dia menguduskan kita. Haleluya. Haleluya. Ayat 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus telah memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, ini perjanjian baru saudara. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi ada persembahan korban karena dosa. Saudara lihat, Roh Kudus diberikan, hukum Allah diberikan untuk mau merubah kecenderungan kita. Kalau dulu kecenderungan saya pakai narkoba saudara. Sama dengan fasilitator umum kita, fasilitator utama Pak Philip Teddy juga dulu narkoba, cahaya narkoba. Banyak dari kita kecenderungannya pakai narkoba, kecenderungannya nyakitin orang, kecenderungannya nipu orang, kecenderungannya melakukan yang jahat. Untung ada Tuhan Yesus. Haleluya. Untung ada Yesus yang mengubahkan saya. Untung ada Yesus yang memulihkan setiap kita. Ketika kita percaya kepadanya, Roh Kudus ada. Haleluya. Sehingga kecenderungan kita boleh diubahkan. Sekarang kita boleh hidup di dalam kasih. Amin. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu pun karya Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Dulunya adalah manusia celaka. Dulunya adalah manusia yang tidak berguna. Menjadi manusia yang berguna. Menjadi manusia yang beruntung. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Sehingga kalau orang nyakitin udahlah gak usah bales. Ada orang tipu kita, udah urusan dia sama Tuhan. Kita udah lakukan yang terbaik. Ketika kita disayangi udah berkat datang dari Tuhan. Kecenderungan kita diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Ini kasih Tuhan yang begitu besar. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Allah adalah kasih. Ayatnya yang saya baca ayat yang ke-13 saja. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Haleluya. Ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi apa? Juru selamat dunia. Wow, kasih Allah besar. Yesus juru selamat dunia. Haleluya. Lalu dikatakan ayatnya yang ke-15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ayat 16, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Ini kuncinya.
kita telah mengenal. Pertanyaannya, apakah kita termasuk di sini sudah mengenal? Saudara, kalau kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita, kita nggak akan pernah bertumbuh kalau nggak ini. Kita nggak akan pernah berbuah kalau nggak ada ini. Kalau saudara nggak pernah mengenal dan percaya akan kasih Allah. Kalau saya bersyukur, saudara, saya kalau ingat kasih Allah, malu saya sama Tuhan. Malu. Terlalu besar kasihnya. Dia selalu tolong saya. Kalau bukan kasih burung tidak akan dapat terbang. Kalau bukan kasih lautan sudah menjadi kering. Kalau bukan kasih sudah lama saya mati overdosis. Sudah lama saya terpapar mungkin mati oleh virus-virus. Sudah lama mungkin saya ditikam mati. Bukan berarti orang yang ngalamin gak dikasih Tuhan. Saya percaya juga dikasihi Tuhan. Tuhan juga berbicara kepada mereka dan ada jalan Tuhan. Tapi ini pengalaman hidup saya ada oleh karena kasih Allah. Kita semua ada. Apakah saudara sadar? Saudara ada karena kasih Allah. Kalau kita sadar kita adalah ada oleh karena kasih Allah, kita akan lebih mengasihi Allah. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan beribadah dengan takut dan gentar. Haleluya. Kita akan melayani, memberikan yang terbaik. Tidak akan memberikan hanya sebatas saja, enggak. Tapi kalau kita mengerti, mengenal kasih Allah, Tuhan sudah terlalu baik sama saya pasti berikan yang terbaik. Haleluya. Saudara, saya kalau ibadah sampai hari ini, puji Tuhan. Kalau orang kasih permen sama saya, ini saya saudara ya. Saya lagi dengar firman, orang kasih permen, saya hargai, saya ambil tapi saya masukin kantong. Saya nggak mau makan permen. Karena saya hargai hadirat Tuhan, orang yang berbicara firman Allah. Orang lagi bicara firman Allah kan saya makan permen. Bagi saya saudara, dari dulu saya terapkan itu. Mulai dari sekolah Alkitab. Sekalipun belajar, yang lain pada bagi-bagi permen makan. Oke, gak salah buat mereka. Tapi bagi saya mau belajar. Saya mau lebih dalam mengenal kasih Allah itu. Saya gak mau makan permen saudara. Saya kalau mau dihitung di sekolah, saya belajar firman atau di dalam ibadah. Jarang sekali saya keluar dalam ibadah. Saya duduk, saya dengar. Mau pengkhotbahnya masih muda, mau dia bicaranya mungkin tidak beraturan, saya mengambil sesuatu hal-hal yang baik. Saya mengenal kasih Allah begitu besar. Haleluya. Saya enggak bergeser sudah. Jadi saya sudah persiapkan diri sebelum saya masuk, saya sudah ke kamar mandi. Kecuali memang sudah enggak tahan sama sekali. Baru saya keluar untuk ke toilet. Tapi selagi saya masih bisa tahan. Mau bergeser saja dengan segala situasi, orang ada pengalihan, saya enggak mau teralih. Tuhan, aku mau dengar firman-Mu. Haleluya. Siapapun yang menyampaikan, siapapun dia. Saya menghargai ibadah. Saya menghargai hadirat Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik. Ini kuncinya, coba ayat yang tadi. 1 Yohanes pasal 4. Ini banyak orang dia tidak memahami ini. Ayatnya yang ke-16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah. Banyak orang masih hari-hari ini masih hidupnya dia belum. Mungkin dia sudah mengenal tapi ada yang gak percaya. Dia udah tahu Yesus mati, Yesus baik, tapi dia kurang percaya. Mengenal, percaya. Ini adalah kunci untuk kita bertumbuh dan berbuah di dalam kasih. Haleluya. Tuhan udah terlalu baik. Coba kita baca selanjutnya ya. Ayat selanjutnya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih,
ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Untuk menjadi tolak ukur, kalau saudara ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam saudara, tolak ukurnya adalah kasih. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi sesama? Tolak ukurnya adalah itu. Ketika saudara mulai merugikan orang lain, ketika saudara mulai tidak menghargai Tuhan, pertanyakan, apakah Allah ada di dalam kita? Karena firman Tuhan bilang, kalau barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih. Kita semua ada karena mengasihi Allah. Kita beribadah saat ini karena kita mengasihi Allah. Amin. Kita boleh melayani karena kita mengasihi Allah. Kita mengasihi sesama kita. Haleluya. Lalu dikatakan ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah sudah mengasihi kita. Saudara sadar ini betapa besar kasih Allah? Betapa besar kasih-Mu Allahku. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Siapa dulu kamu, Via? Coba sini, Via. Contoh saja, saudara. Kita semua sama, saya juga. Dulu, Via belum merasakan kasih. Apa yang kamu lakukan waktu kamu belum merasakan kasih itu dan belum mengenal kasih itu? Masih terus hidup di dalam di dalam dosa. Dosa apa yang kamu lakukan? Pernah udah keterlaluan sih sama orang tua, pernah tampar. Oh, pernah tampar orang tua. Siapa yang kamu tampar? Papa atau mama? Mama. Terus pokoknya udah nyusahin orang tua banget. Nyusahin orang tua ya, saudara lihat. Waktu dia belum mengenal kasih Allah, dia melakukan hal yang terburuk. Saudara tahu dalam hukum Taurat orang yang tampar orang tua itu hukumannya mati, saudara. Dan hidupnya ada di bawah kutuk kalau melawan orang tua. Lalu hidupmu seperti apa dulu? Hancur karena aku gak bisa di rumah, kabur terus. Terus akhirnya jadi orang gila. Jadi orang gila. Kenapa kamu jadi orang gila? Karena gak mau diatur, hidupnya memberontak. Memberontak, gak mau diatur. Jadi orang gila. Berapa kali masuk rumah sakit gila? 3 kali. 3 kali rumah sakit jiwa sudah. Pengguna narkoba juga? Iya. Pengguna narkoba. Berapa kali direhab? 2 kali. Saya pelayanan di BNN, saya bawa dia di BNN. Kesaksian di Lido. Ternyata ada yang kenal-kenal dia di situ. Dia pernah direhab di sana, lalu dia yang bersaksi, saudara. Ketika kamu mengenal kasih Allah, sekarang kamu masih suka ngelawan orang tua, tampar orang tua lagi? Enggak, sayang. Saudara lihat, dia sayang sama orang tua. Sayang sama mama? Iya, Sayang sama papa? sayang. Sayang sama tubuh kamu enggak? Masih pakai narkoba enggak? Enggak lagi. Enggak lagi pakai narkoba. Apa kerinduan kamu ke depan? Tetap terus melayani Tuhan. Mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti melayani jiwa-jiwa, berkorban buat jiwa-jiwa. Dia mengenal kasih Allah. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati. Saudara lihat orang yang mengenal kasih Allah akan hidup di dalam kasih. Tuh, kemurahan Tuhan, kamu ingat kasih Allah. Kalau bukan Tuhan kamu udah lama, udah ikut jalan, kamu jalan sendiri garuk-garuk kepala. 3 kali di rumah sakit jiwa. Waktu ketemu saya pertama, ngobrol kurang nyambung.
Saya lagi ngobrol, dia pikirannya kemana waktu dia dengan angker ministry di sini, nggak bisa nyambung. Tapi sekarang puji Tuhan, haleluya, Tuhan mau pakai kamu dahsyat. Tuhan mau pakai kita semua, siapa kita? Coba kita ingat deh, siapa saudara? Kita orang-orang yang gak berguna. Kita orang-orang sampah, diangkat oleh Tuhan oleh karena kasih. Haleluya, kita harus mengenal kasih Allah. Renungkan kasih Tuhan. Kita akan mendapatkan pemulihan. Kita akan bertumbuh dan berbuah dalam kasih. Ada proses. Kasih Allah membawa kita kepada kesempurnaan. Roh Kudus ada di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Dan kita orang yang hidup di dalam kasih, firman Tuhan katakan, hidupnya akan berkelimpahan. Bukan hanya bicara berkat, tapi anugerah kasih Tuhan. Dia akan menjadi berkat di dalam segala situasi. Haleluya, dia tidak akan menjadi troublemaker lagi, pembuat masalah. Tapi dia akan menjadi pembawa berkat, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa, saudara. Saya percaya kasih Allah mau dinyatakan buat kita semua di tempat ini dan buat yang ada di rumah-rumah. Kasih Allah mau memulihkan setiap kita. Haleluya. Mari saya undang pemain musik. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Saudara nyanyikan ini. Lihat kasih Allah. Amin. Ayo maju, sama singer juga maju, sama worshipnya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Saudara, kasih Tuhan besar. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Dari awal kembali, saudara maknai kata-kata dalam pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita. Haleluya, Yesus Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya, haleluya. Roh Kudus bekerja, buka setiap pengertian kami, angkat setiap selubung-selubung itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Kita semua dikasihi oleh Allah. Saudara dikasihi oleh Allah. Yesus sudah mati buat saudara. Yesus sudah mati buat saya. Yesus sudah mati buat kita semua. Begitu mahal darahnya. Haleluya, haleluya. Haleluya, dari awal kembali kita nyanyikan lagu ini. Lihat kasih Allah. Roh Kudus bekerja. Tuhan tahu setiap keberadaan kita. Dia mengerti. Dia menyerahkan nyawanya. Dia juga pasti akan menolong kita. Ingat darahnya begitu mahal, menyelamatkan kita. Sekali lagi saudara, sekali lagi, sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kami melihat kasih-Mu yang besar. Salib-Mu Tuhan, penderitaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar. Haleluya. Glory, haleluya. Rasakan kasih Tuhan sedang dicurahkan, mengalir di setiap hati kita.
kita. Terlalu mahal. Oh Yesus Tuhan, Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu ya Tuhan. terlalu besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu besar. Yang Kau berikan bagi Haleluya, haleluya, haleluya. terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, ambil sikap berdoamu yang baik. Ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Engkau jemaat-jemaat yang di rumah boleh juga engkau siapkan. Saudara, ingat kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu besar. Kasih Tuhan itu luar biasa, hebat atas kita. Ingat kasih Tuhan. Dia bertekun menanggung bantahan yang begitu hebat. Dia mati menebus dosa kita. Jangan berputus asa dengan masalah yang kita hadapi. Jangan kita menyerah. Ingat pengorbanannya. Ingat akan kasihnya yang besar. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan mampu pulihkan kehidupanmu. Tuhan mampu pulihkan keluargamu. Tuhan mampu pulihkan hidupmu. Tuhan mampu pakai engkau menjadi orang yang berguna. Tuhan mampu pakai engkau untuk menjadi berkat dimanapun engkau berada. Roh Kudus bekerja, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja saat ini dalam nama Yesus. Tuhan juga mengampuni setiap kesalahan-kesalahanmu. Apapun dosamu. Ketika engkau datang berkata, Tuhan, aku berdosa, ampuni saya. Aku berdosa di hadapan-Mu. Aku berdosa di hadapan sesama manusia. Ampuni saya Tuhan. Pengampunan Tuhan diberikan kepadamu. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak kerajaan. Engkau anak kerajaan. Engkau anak Allah. Engkau dikasihi. Engkau tidak dibuang. Tapi engkau diasuh. Engkau dirawatnya. Engkau diangkatnya. Engkau anak Tuhan, ingat itu, engkau anak Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Datang kepada Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya. Saya mengundang hamba Tuhan, Pak Teddy. Saya mengundang satu cahaya, mungkin bantu saya untuk bagikan ini. Telah kulihat Roh Kudus Tuhan. Buktikan Saudara, ada roti dan anggur. Kita akan masuk dalam Kau perjamuan. menderita, gantikanku dengan darahmu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Allah Roh Kudus Tuhan, haleluya, haleluya. Telah kulihat Terima kasih Tuhan. bukti kasih-Mu. Kita semua dilayakan oleh kasih karunia Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan darahmu. Haleluya, 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 haleluya. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagi. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Lalu mahal. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar akan kasih Tuhan. lalu besar. Kami mau hidup, mau menyenangkan Tuhan. Mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pengorbanan yang Glory, haleluya, haleluya, haleluya. terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku.
Yesus Tuhan. Kita mengangkat roti sambil kita mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saya akan baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara ingat, Yesus sudah mati buat saudara. Yesus sudah mati buat kita semua. Tubuhnya terpecah-pecah. Yang kita angkat adalah tubuhnya. Tubuhnya menjadi satu dengan kita untuk kita menjadi bait-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara ingat, sebelum saudara makan, saudara ingat betapa baiknya Tuhan. Jangan menyerah. Betapa baiknya Tuhan, jangan berputus asa. Betapa baiknya Tuhan, terus melayani dengan sungguh. Betapa baiknya Tuhan, teruslah menyembah Tuhan, teruslah memuji Tuhan. Teruslah muliakan Dia dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman percaya kepada Tuhan, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, yang saudara angkat adalah cawan yang berisikan darah Yesus. Haleluya. Darahnya tercurah menebus setiap kita. Engkau bukan lagi orang yang najis. Engkau bukan lagi orang yang tidak layak. Engkau dilayakkan oleh darahnya yang kudus. Engkau dikuduskan. Haleluya, haleluya. Darahnya menyucikan saudara. Darahnya memulihkan saudara. Darahnya menyembuhkan saudara. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Maukah kita menjadi saksi? Maukah engkau menceritakan kabar baik kepada banyak orang? Maukah engkau menjadi teladan? Maukah engkau berkata, aku sudah ditebus, aku sudah diselamatkan? Engkau menceritakan bahwa Tuhan sudah mati buat semua orang dan akan datang kembali. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus dengan iman mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Roh Allah berdiam di dalam kita. Roh Allah bekerja menuntun kita. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roh Allah membawa kita kepada kehendak Allah. Roh Allah menyempurnakan kita. Roh Allah memerdekakan kita. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh ingat pengorbanan-Mu yang begitu besar. Kami boleh ingat anugerah-Mu yang begitu dahsyat. Kami bersyukur, jadikan syukur-Mu sebagai penyembahan.
Engkau layak untuk menyembah Tuhan. Engkau layak untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau layak, sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami sembah Engkau Tuhan. Dimuliakanlah namamu, diagungkanlah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus sembah Dia, saudara. Sedang mengalir damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Saudara akan hidup di dalam kasih. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera penuhi setiap kami. Roh Kudus penuhi kami. Haleluya, haleluya. Roh Kudus memerdekakan, Roh Kudus memulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Semua kami sudah dimerdekakan. Kami telah mengenal akan kasih-Mu. Kami telah percaya akan kasih. Kami mau bertumbuh dan berbuah di dalam kasih itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mujizat sudah kami alami. Namamu sudah ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada pemimpin pujian dan kita akan berdoa syafaat. Puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri, kita akan akhiri ibadah kita, ibadah angker saat ini, dan kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu dan doa syafaat nanti hamba Tuhan Kesia dan doa berkat kembali Bapak Gembala. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Kau Allah yang penuh kasih karunia di dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah setiap kami yang datang menghadap Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu telah mengalir di setiap pribadi kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kiranya ibadah kami pada malam hari ini Tuhan sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Pakailah setiap kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa ini Tuhan, untuk seluruh muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Bapa,
Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkekurangan di dalam setiap kami Tuhan. Terlebih khususnya di bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan kiranya pulihkan bangsa kami Tuhan. Menangkan bangsa kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan kasih karunia Tuhan selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang terjadi pada saat ini Tuhan, apapun permasalahan-permasalahan yang datang kepada kami Tuhan, kami percaya rencana-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan adanya virus corona ini Tuhan, jangan biarkan kami lemah Tuhan. Jangan biarkan kami lesu dalam melayani-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, kami percaya di situ mujizat-Mu Tuhan pasti dinyatakan Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan bangsa ini Tuhan. Biar kami bisa kembali lagi untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah terkena virus ini. Kami percaya mujizat Tuhan tidak pernah jauh dari mereka. Kami percaya mereka pasti akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan kami berdoa Tuhan buat para tim medis yang ada. Kami tahu Tuhan mereka hanya manusia biasa. Tetapi kami percaya lawatan-Mu Tuhan sudah ada bersama dengan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan bukan hanya sekedar sakit secara jasmani Tuhan. Tetapi mereka yang masih dalam tubuh yang masih memberikan tubuh mereka untuk duniawi ini Tuhan. Oh Tuhan, biar Tuhan mengutuhkan setiap hati mereka. Biar mereka dibantu oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar jiwa-jiwa mereka Tuhan dapat dimenangkan Tuhan. Dan semua itu Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan kami. Dari Bapak Presiden bahkan pada para jajaran yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mengizinkan mereka memimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu mengurapi mereka Tuhan. Biar mereka dijauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan, kasih-Mu selalu ada bersama dengan kami. Kebutuhan secara jasmani yang ada di bangsa ini, bahkan kebutuhan secara rohani kami percaya selalu tercurah setiap saat untuk kami semua Tuhan. Berdoa buat pelayanan-Mu yang ada di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu selalu akan dikabarkan, kasih-Mu selalu tercurah Tuhan. Dan biar Tuhan banyak jiwa yang akan dipermuliakan, banyak jiwa yang akan mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan-Mu selalu tercurah, selalu terjadi untuk kami semua Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan buat komunitas yang ada di tempat ini, Anchor Ministry yang ada Tuhan. Biar Anchor Ministry ini menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Biar jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini selalu merasakan kebaikan-Mu, selalu tercurah lawatan-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang mengambil alih dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan pakai terus mereka Tuhan. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini, para pelayan-pelayan-Mu, bahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biar kami selalu bertumbuh, biar kami selalu dewasa di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kehidupan kami Tuhan bukan untuk kami Tuhan, tetapi hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati setiap pribadi kami yang sudah datang pada malam hari ini Tuhan. Kiranya kami selalu merasakan hadirat-Mu, biar kami selalu dewasa bersama-Mu, biar Roh Kudus-Mu Tuhan selalu tinggal bersama-sama dengan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami tidak lupa berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami tahu keluarga kami jauh daripada kami, tetapi kami percaya Tuhan,
kasih-Mu Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Berkati keluarga kami Tuhan, biar keluarga kami yang belum percaya kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan akan memulihkan mereka Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka jika mereka dalam sakit Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan selalu ada setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan biar Tuhan firman yang telah kami dengarkan pada tadinya Tuhan bisa kami tanamkan di dalam kehidupan kami. Tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi bisa tertera di dalam hati, di dalam kehidupan kami. Dan biar Tuhan firman-Mu selalu menguatkan secara jasmani bahkan secara rohani bagi kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang selalu menopang kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu yang selalu menegur setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya kami selalu berharga di mata-Mu. Dan kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah tanda ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Anugerah kasih sayang Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Kasih-Nya begitu besar. Dia mengampuni setiap kita. Dia memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya kita boleh hidup di dalam kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketiganya yang esa memberkati setiap kehidupan kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dimanapun kita berada diberkati dan kita menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu.